hingga pada akhirnya mau jadi seturut cinta kasih dan setia dari Allah Bapa lewat anakmu Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Damai dan kasih karunia dari Allah mau menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat pertama Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Surat pertama Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Surat pertama Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, di kebaktian saat ini Bapa, kami selaku persekutuan laki-laki sektor Yarden rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu selaku pedoman dan kekuatan bagi seluruh kehidupan kami Bapa. Tetapi sebelum itu kami minta Bapa mari datang, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dan Roh Kudus-Mu menuntun kami agar pembacaan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama ini dapat kami mengerti dan pahami dengan baik dan memperlakukannya di dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membacanya. Amin. Persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, beta percaya bahwa kalian yang hadir di malam hari ini boleh ada dalam keadaan sehat walafiat, dan pasti penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam ketong kehidupan nyata atau bukti yang paling konkret adalah nafas kehidupan yang boleh katong rasakan hingga saat ini. Persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, penderitaan memang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Namun meskipun begitu, tidak berarti bahwa hidup adalah menderita atau hidup untuk penderitaan. Tetapi hidup adalah berjuang, karena hidup adalah perjuangan. Meskipun hidup di dunia penuh dengan penderitaan, tetapi kita dituntut untuk selalu terus berjuang dalam hal apapun. Dan percayalah bahwa semuanya itu tidak akan ada yang sia-sia. Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan setelah penderitaan kita lalui. Seperti halnya Along, seorang anak berusia 6 tahun ini, meskipun didera penderitaan, tetapi ia tetap berjuang dalam hidupnya sampai akhirnya ia menemukan kebahagiaannya. Berikut ini saya akan menceritakan kisah hidup Along yang bisa kita simak bersama dan kemudian bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Along ini merupakan seorang anak yang tinggal di sebuah desa. Desa itu bernama New Chepin di bawah kaki Gunung Malu, kota Liuzhou, provinsi Guangzhou di Tiongkok. Along tinggal di sebuah gubuk reyot yang hanya memiliki satu kamar saja. Di dalam gubuk itu juga tidak ada barang-barang yang layak untuk ia gunakan. Hanya ada sebuah kompor yang terbuat dari batu bata, satu buah tempat tidur, kursi serta meja tua. Selain itu, di gubuk yang ia tempati juga tidak ada toilet yang layak untuk ia gunakan. Hanya ada kaleng bekas yang biasa ia gunakan untuk menggantikan toilet tersebut. Ibu Along meninggal 6 tahun yang lalu ketika dirinya dilahirkan. Sedangkan ayah Along meninggal ketika Along berusia 4 tahun. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Along hanya tinggal sendirian di gubuk tersebut. Selain itu, Along juga harus merawat dirinya sendiri. Memang Along memiliki seorang nenek, tetapi neneknya tersebut tidak mau tinggal bersama Along. Neneknya tersebut membiarkan cucunya tinggal sebatang kara. Neneknya hanya sesekali datang untuk menemui Along. Selain neneknya yang tidak mau tinggal bersama Along, Along juga dikucilkan oleh seluruh masyarakat yang berada di desa tersebut karena penyakit AIDS yang diderita oleh Along. Penyakit yang diderita tersebut diturunkan dari kedua orang tuanya, yang mana kedua orang tuanya itu meninggal karena penyakit AIDS tersebut. Along tidak mengerti apa itu AIDS dan apa yang menjadi alasan sehingga ia dikucilkan. Namun meskipun demikian, ia tetap bertahan di gubuk kecilnya tersebut.
Hal tersebut tidak membuat surut semangat hidupnya Along. Meskipun dirinya dikucilkan oleh nenek dan masyarakat sekitar pada saat itu, tetapi Along tidak pernah merasa kesepian. Setiap hari, Along hanya ditemani oleh sahabatnya. Dan sahabatnya itu bukanlah seorang manusia, melainkan seekor anjing yang ia beri nama Lau Hei. Setiap hari Along hanya hidup bersama anjingnya tersebut, mulai dari bangun tidur hingga tertidur kembali. Ketika semua temannya menjauhi dirinya, namun Lau Hei tetap setia bersama-sama untuk menemaninya. Ketika semua teman-temannya bermain dengan teman-teman sebaya, memiliki mainan-mainan yang dibelikan oleh orang tua masing-masing, tetapi Along tidak pernah merasa iri, bahkan tidak pernah berkecil hati. Ia tetap bisa bermain seperti teman-temannya, meskipun hanya dengan seekor anjing dan memiliki mainan yang seadanya. Namun meskipun begitu, dirinya tetap merasa bahagia. Along tidak pernah terlepas dari anjingnya tersebut. Kemanapun Along pergi, anjingnya itu selalu mengikutinya. Kesabaran Along dalam menjalani penderitaan hidup dan cobaan yang sangat keras dalam hidupnya itu tidak sia-sia. Ketika ia sedang pergi mencari kayu bakar bersama anjingnya di hutan, Along bertemu dengan seorang reporter. Reporter ini kemudian merasa penasaran akan kisah hidup Along. Setelah bertanya-tanya tentang kisah hidup Along, reporter itu kemudian mempublikasikan kisah hidup Along, dan Along pun menjadi pusat perhatian dari banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan sampai di pemerintahan Cina. Semenjak itu banyak bantuan yang terus mengalir untuk Along. Sebuah ruang amal yang berada di kota Liuzhou akhirnya sepakat untuk mengurus Along. Kehidupan Along pun menjadi semakin membaik. Selain itu, Along juga mendapatkan bantuan medis untuk penyakit yang ia derita. Mainan, pakaian, bahkan buku-buku berdatangan untuk disumbangkan kepada Along. Along juga dibangunkan sebuah rumah yang layak untuk ia tempati. Nah, persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, kisah hidup Along ini juga turut dirasakan oleh jemaat Tesalonika pada saat itu, di mana mereka pada saat itu mengalami penderitaan, penganiayaan. Mereka tidak diterima dalam komunitas mereka pada saat itu. Mereka dikucilkan, dibenci, bahkan tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya, yaitu dari orang-orang Yahudi. Situasi yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini juga sama halnya dengan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Yudea dan juga oleh Rasul Paulus bersama teman-teman sepelayanannya. Tetapi penderitaan yang mereka semua alami tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan, tidak membuat mereka melupakan Tuhan, dan mereka tidak menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Malahan, mereka tetap setia dan bertahan di dalam penderitaan yang mereka alami. Persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, tema mingguan kita saat ini yaitu bersorak dan memuji Allah di dalam penderitaan, di mana tema ini menegaskan tentang sikap iman kita sebagai orang percaya untuk tetap memuji Tuhan di dalam penderitaan. Orang Kristen diminta untuk selalu bersorak di dalam penderitaan. Penegasan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika sebagai ungkapan sukacitanya atas sikap hidup dari jemaat Tesalonika, di mana mereka yang tetap setia kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat walaupun mereka mengalami penderitaan. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus merupakan perasaan hatinya atas hasil jeripayanya dalam seluruh tugas panggilan pelayanan pekabaran Injil Kristus itu. Rasul Paulus mengakui sendiri bahwa tantangan yang besar harus dihadapi dari bangsa pilihan Tuhan sendiri, yakni bangsa Yahudi, yang menolak keselamatan itu dengan cara membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun mengalaminya dengan menerima kebencian, di mana segala upaya dan usaha mereka untuk menghalangi pekerjaan Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kristus itu. Namun hal itu tidak mematahkan semangat pelayanan dari Rasul Paulus, di mana ia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Ia selalu bersyukur dan bersukacita memuji Allah di dalam Yesus Kristus atas semua pengalaman imannya saat melakukan tugas pelayanan pekabaran Injil itu. Paulus sangat yakin akan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya.
Tuhannya, sekalipun berbagai penderitaan dan penganiayaan yang ia alami. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbagi sukacita bersama dengan jemaat di Tesalonika dengan menegaskan bahwa walaupun ia tidak hadir dan tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi cinta dan kasihnya kepada jemaat itu sebagai kekuatan dan semangat untuk mereka tetap kuat dan setia serta bersukacita di dalam Tuhan. Persekutuan sektor Yarden yang diberkati Tuhan, sebagai laki-laki gereja, baik selaku pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, kita diminta untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan, tantangan yang terkadang menciptakan penderitaan. Kita memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di Minggu Sengsara yang kelima ini untuk tetap mengokohkan dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tidak mudah untuk tetap teguh serta memuji Tuhan di tengah tantangan bahkan penderitaan. Sebab mudah bagi orang untuk bersyukur dan memuji Tuhan akan hal-hal yang menguntungkan dan membahagiakan saja. Namun yang menjadi pertanyaan bersama, apakah kita mampu untuk bersukacita dan memuji Tuhan di dalam tengah tantangan dan penderitaan itu? Terkadang kita sebagai laki-laki gereja tidak mampu bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang kita alami. Jika kita mengalami persoalan dan penderitaan hidup, seringkali kita lari dari masalah-masalah tersebut. Kita mencari kuasa di luar Tuhan, mencari kekuatan-kekuatan yang lain, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal kita tidak menyadari bahwa sekuat-kuat apapun kita, tetapi kita harus berserah diri hanya kepada Tuhan yang memiliki kuasa lebih besar dari apa yang kita miliki. Karena dalam menghadapi setiap pencobaan, kasih setia Tuhan itu tetap menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Belas kasihan Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah lepas tangan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi setiap persoalan dan penderitaan hidup kita. Tetapi Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu dalam menghadapi setiap masalah hidup kita, kita harus tetap berpegang pada kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap teguh, kuat, dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca firman, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari. Kita sebagai laki-laki gereja juga harus bisa meluangkan waktu yang banyak bersama Tuhan, membangun relasi bersama Tuhan, dan melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jalan Tuhan membuat kita mengalami penghiburan yang luar biasa. Sebab orang yang bertahan di dalam pencobaan akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Dia juga akan menerima mahkota kehidupan dan sejumlah berkat yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia, kepada mereka yang menaati perintah-perintahnya, dan mereka yang mau melayani Dia dengan setia. Maka hal itu akan menjadi kepujian bagi nama Tuhan, serta menjadi kesaksian bagi dunia dan bagi semua orang. Untuk itu, penting untuk kita memohon tuntunan hikmat dari Tuhan, untuk kita tetap kuat dan teguh dalam iman. Persekutuan laki-laki sektor Yarden yang diberkati Tuhan, sehingga jika masalah atau beban dalam pekerjaan maupun usaha kita, ataupun kita dibenci dan tidak disukai oleh orang lain, ketika kita melakukan kebaikan, menyatakan kebenaran dan bersikap adil, serta sebagainya, maka janganlah hal itu membuat kita merasa putus asa dan merasa kecewa. Tetapi marilah kita tetap berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, semua itu atas perkenan Tuhan, dan pasti ada maksud yang indah di balik setiap tantangan, persoalan, bahkan ancaman yang membuat kita menderita. Sama halnya dengan kisah hidup Along, di mana dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan ancaman, persoalan, bahkan penderitaan, namun dia tetap setia. Dia tetap selalu bersyukur, bersabar, bertahan, dan bertekun dalam menjalani kehidupannya secara baik. Hingga pada akhirnya, dia pun menemukan kebahagiaannya. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya
bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas semua yang kita alami, dan hal itu tetap membuat kita untuk selalu bersyukur dalam menghadapi setiap penderitaan selaku persekutuan laki-laki sektor Yarden, sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sektor Yarden, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita siapkan hati, pikiran kita